Nah, dari permasalahan bapak aku tadi, tentang aku dan bapak aku, ternyata secara nggak langsung, aku itu udah buat bapak aku tuh ngerasa inferior. Dimana, karena aku merasa aku akhir-akhir ini cukup bisa membiayai hidup aku sendiri, dengan aku bekerja, misalnya dengan aku dapat beasiswa, misalnya dengan aku lomba, misalnya. Aku ada perasaan kayak besar hati gitu loh. Kayak aku ngerasa aku udah bisa ngelakuin semuanya. Padahal aku lupa bagaimana bapak aku dulu memperlakukan diri aku pada saat masih kecil dulu. Aku lupa jasa-jasa yang telah dia berikan gitu loh. Kayak aku balik lagi tadi hampir melenceng karena aku menilai bapak aku menilai seseorang itu berdasarkan performanya mereka. Itulah kenapa ketika ada teman-temanku yang udah mulai nggak bermanfaat itu lagi bagi aku ngerasa nggak mau sama dia. Itu salah gitu kan. Terus aku mengecilkan bapak aku menghilangkan otoritas dia di rumah dengan bilang kalau misalnya dia nggak punya otoritas lagi karena aku merasa udah cukup bisa membiayai hidup aku sendiri. Itu salah, itulah yang jadi permasalahan. Karena aku menilai orang pada saat itu berdasarkan performanya dan itu salah. Dan aku sadar itu sekarang dan aku nggak boleh lagi seperti itu. Nah, misalnya dan menurut aku juga di era dewasa yang dibutuhkan untuk anak-anak seumuran kita itu bukan tentang kita itu disuapin lagi makannya, diajarin lagi jalannya, tapi lebih kepada ditutorin, dipercayain gitu. Kayak bagaimana kita mau berlangkah ke depannya, disupport setiap langkahnya gitu loh. Bukan lagi di-provide karena pada akhirnya kita udah cukup bisa nge-provide diri kita sendiri. Tapi bagaimana kita itu disupport dalam setiap langkah kita. Pun kalau ada salah, kita itu diingatkan dengan cara yang jauh lebih baik-baik gitu. Tapi ya aku juga sadar yang paling susah itu adalah ngajarin orang tua. So that's why aku nggak akan berekspektasi yang terlalu tinggi atau bagaimana. Yang aku harus bisa lakukan adalah bagaimana aku bisa beradaptasi dengan standar yang dibuat oleh orang tua aku sendiri gitu loh. Karena pada akhirnya kita punya kecerdasan, kita punya akses akan hal itu, akan informasi sekarang, kita jauh lebih ter-acknowledge dari segi ilmu, mentalitas dan lain sebagainya. So that's why kita yang harus menyesuaikan dengan mereka. Karena mereka orang tua kita guys, kita nggak bisa maksa dan kita nggak bisa merubah diri seseorang karena itu udah mereka orang tua kita itu juga udah tercipta dari pengalaman masa lalu mereka kan yang udah bertahun-tahun mereka lewatin. Kita nggak bisa ubah itu cuma dari kata mulut kita aja. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita yang beradaptasi akan hal tersebut. Oke. Nah, aku juga ngerasa aku tuh banyak salah langkahnya karena aku juga nggak punya kakak. So that's why aku nggak punya tempat untuk bertanya, aku nggak punya mentor untuk dicontoh gitu loh. Jadi bisa aja banyak dari aku tuh salah langkah dan aku tuh sebenarnya pengen orang tua aku tuh mengerti akan hal itu. Kalau misalnya aku salah, tolong diingatkan ya karena pada akhirnya aku nggak punya kakak, aku nggak tahu yang mana yang benar yang mana yang salah karena aku contohnya gitu. Tapi itu nggak bisa jadi panutan juga, karena pada akhirnya ya aku harus berjuang untuk menjadi pribadi yang lebih baik berdasarkan diri aku sendiri. Kalau nggak ada kakak, aku yang akan jadi kakak yang jadi contoh itu. Oke. Ya, sebenarnya juga bapak aku tuh, ya aku juga ngerasa sebenarnya peran orang tua itu bukan lagi tentang membiayain anaknya, tapi tentang bagaimana dia mensupport anaknya dalam setiap langkahnya. Misalnya aku di tempat kerja, aku banyak banget mentoring sama bapak aku di tempat kerja. Bagaimana ya Pak kalau misalnya aku ngadapin bos yang kayak gini gitu loh. Bos aku yang memang mulutnya tuh kayak oh my goodness, sangat kayak wah, nusuk banget ya di dalam dunia pekerjaan tuh kayak ini tuh bukan yayasan. Kenapa kalau kalian gak sesuai hasil saya nggak akan gaji kalian gitu loh. Kalian pikir tempat kerja ini yayasan gitu. Kayak I mean like I know that's not yayasan gitu loh. But why you have to talk like that gitu loh. Balik lagi, dia nggak punya rasa empati yang tinggi terhadap kami. Dia mengunderestimate kami. You don't even know bagaimana aku di masa depan nantinya gitu loh. So please treat us better gitu loh. Ya, I know dia udah mengayomi kami selama ini tentang misalnya target-target kami nggak tercapai. At the end of the day tetap salah kami sih sebenarnya. Tapi I feel like you don't have to talk about that gitu loh because we understand this is the company, this is workplace gitu bukan yayasan. So you don't have to explain that, please. Ya, jadi aku tuh pengen, menurut aku tuh kayak peran orang tua tuh lebih nge-support dan mendukung dan membimbing gitu loh. Kalau misalnya anaknya kena ini yang harus dilakukan gitu loh. Bukan lagi tentang menyuapin anaknya atau ngasih uang kepada anaknya. Tapi kebanyakan dari orang tua itu sekarang tuh berpikir bahwa ya dari dulu sih sebenarnya orang tua itu berpikir mereka itu punya power akan dirinya sendiri. Kalau misalnya ke anaknya, kalau misalnya mereka itu bisa nge-provide anaknya gitu loh. Kalau misalnya mereka itu bisa ngasih uang ke anaknya yang banyak gitu loh. Karena
mereka itu kan selama ini dinilai berdasarkan, terutama laki-laki ya, dinilai berdasarkan uang mereka yang punya, kekuasaan yang mereka ada gitu loh. Seberapa mereka bisa membahagiakan anak dan istrinya lewat uang mereka, dan mereka merasa nggak berguna ketika nggak ada mendapatkan semua hal itu. Nah, itulah kenapa bapak aku tuh dan beberapa banyak lelaki yang aku temui itu tersinggung kalau misalnya kita bahas ekonomi gitu kan. Pun kita juga sebagai perempuan tuh juga juga nggak, beberapa hal kita nggak suka dibahas kan, karena itu tuh berkaitan dengan ego kita. So that's why itu jangan dibahas lagi sih menurut aku, dan perlu respect dan rasa empati akan satu sama lain gitu loh. Nah, itu sih peran orang tua tuh bukan lagi nge-provide, tapi bagaimana dia bisa ngebimbing kita kalau misalnya kita salah langkah seperti ini. Itu sebenarnya pemahaman yang kita ataupun orang tua itu harus pahami, kalau ya nilai orang tua itu nggak dinilai berdasarkan uang yang mereka punya aja, tapi seberapa mereka itu bisa nge-support anak-anak mereka. Itulah kenapa kita bisa lihat kalau misalnya ada anak-anak orang kaya, itu mereka bahkan nggak butuh uangnya lagi gitu loh. Mereka cuma butuh perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya sebagai satu orang tua gitu. Oke, kayak misalnya aku tuh banyak banget yang aku pengen ceritain seberapa struggle-nya aku dengan tekanan di tempat kerjaku, misalnya seberapa struggle-nya aku milih rumah untuk KKN ku, seberapa struggle-nya aku dengan circle pertemananku, dan aku berpikir apa yang salah dari identitas diriku, apa yang salah dari diriku gitu loh. Dan ketika aku nggak dapat itu, aku ngerasa sedih banget gitu loh dari orang tua aku. Aku nggak butuh uangnya lagi gitu loh, karena aku bisa nge-provide diri aku sendiri gitu kan. Yang aku butuhkan tuh itu sebenarnya perhatian, rasa dimengerti, rasa disayangi, rasa dipahami, rasa didengarkan gitu loh. Rasa full dapat attention, perhatian dari mereka gitu. Dan balik lagi sih, aku juga mulai sadar aku harus lebih aku nggak boleh menilai seseorang itu berdasarkan performa mereka aja. Aku nggak boleh meremehkan seseorang, nggak aku nggak boleh untuk mengunderestimate mereka. Walau misalnya penyampaiannya kasar, aku harus tetap memaklumi karena aku punya hal itu. Aku punya kapasitas untuk mengatur emosi aku sendiri gitu loh. Misalnya aku berpikir juga selama ini tuh bapakku tuh kayak berpikir kalau aku tuh harus be the perfect girl gitu kan, untuk menjadi perfect, tapi sebenarnya adalah dia tuh mengajarkan aku untuk jauh menjadi pribadi yang jauh lebih mengerti, pribadi-pribadi yang lebih memahami, pribadi yang mendengarkan, pribadi yang antisipatif, pribadi yang punya empati, pribadi yang mengayomi, dan uh, memberikan arti dari authority itu sendiri, self respect kepada orang tua dan itu sendiri. Dan jangan menilai seseorang itu hanya berdasarkan performanya aja. Kamu meremehkan dan menghilangkan power bapakmu, kamu menjauhi dari teman-temanmu, dan kamu merasa teman-temanmu nggak seperformatif kamu lagi gitu loh. Orang-orang yang kamu anggap nggak menguntungkan itu kamu ngerasa buang waktu sama mereka dan energi mereka nggak match. Nah, empati aku, dan aku ngerasa empati aku memang agak kurang sih akhir-akhir ini, dan ada yang salah. Itulah kenapa aku analisis dan journaling di sini kan. Karena ya balik lagi, karena aku menutupi rasa insecurity aku, ketakutan akan kehilangan gaya hidup dan self control yang aku punya gitu loh. Lagi-lagi ada masalah dengan diri aku kan. So that's why lewat inilah aku bisa memperbaikinya. Lewat inilah aku disadarkan. Makasih ya Allah, menurut aku doa aku terwujud banget karena Allah, akhirnya aku berdoa kepada Allah untuk let's make it clear, let's make it easy, and let's make it musim semi lagi di dalam kehidupan aku. So yeah, that's my journaling. I really love to journaling, and I feel like I can analyze this myself. Dan aku juga senang banget aku punya self control akan diri aku sendiri, jadi aku bisa menyelesaikan permasalahan. Aku harap kalian juga bisa punya rasa kesadaran itu sendiri juga, supaya kalian bisa menganalisis apapun yang terjadi sama diri kalian, baik itu buruknya sama sekali. Jangan lupa juga journaling.